Selamat pagi, Pak Iwan, Bu Yohana, dan Bu Sumila, dan juga Bapak Ibu Sektor 5 yang ada di rumah. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita berjumpa di dalam saat teduh Sektor 5 di pagi hari ini, hari Senin tanggal 15 November 2021. Bahan renungannya kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini dengan tema Jangan Lepas Kepercayaanmu dari Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 39. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mengucap syukur karena pagi hari ini kami dapat berkumpul melalui Zoom untuk melakukan saat teduh bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami untuk memahami dan kami semakin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya kita akan membaca Ibrani 10 ayat 32 sampai 39 yang akan dibaca oleh Bu Yohana. Silakan Ibu. Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian firman Tuhan. Baik, kita akan membacakan renungan kita pada pagi hari ini. Percaya merupakan sebuah pengakuan atau keyakinan terhadap sesuatu yang benar-benar ada. Percaya juga berarti yakin dengan benar akan kemampuan atau kelebihan seseorang. Dalam hal beriman, rasa percaya akan bertumbuh seiring dengan keyakinan yang semakin kuat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi Kristen yang tinggal di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Kehidupan mereka jauh dari kata nyaman dan sempurna, apalagi mereka ditekan oleh pemerintahan Romawi yang tengah berkuasa dan menginginkan agar mereka untuk melepaskan iman dari Yesus Kristus. Di saat yang sama, tradisi-tradisi Yahudi masih mewarnai kehidupan orang percaya pada masa tersebut. Melalui surat inilah penulis ingin menguatkan iman orang-orang percaya dan terus mengajar mereka tanpa lelah.
Penulis Ibrani menekankan tentang pengalaman masa lalu yang pernah dihadapi oleh orang-orang Yahudi, yaitu tekanan dan penindasan dari bangsa-bangsa yang ingin menaklukkan Israel. Walau sudah menerima terang, akan tetapi masih tetap di bawah penindasan. Terang yang dimaksud adalah kasih karunia Allah dan juga iman yang terarah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Namun pada situasi seperti itu, orang-orang percaya mampu bertahan di dalam kehidupan, di dalam kondisi hidup yang berat, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dengan baik dengan selalu mengarahkan hati dan hidup kepada Allah. Surat Ibrani mengenang perjuangan orang-orang Yahudi pada masa lampau yang walau hidup di tengah kondisi serba sulit, tetapi mampu menerima hal itu dengan sukacita. Ibrani menyebutnya sebagai harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya, yaitu kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Ibrani menekankan tentang kekuatan untuk teguh berpegang pada kepercayaan sebab upah besar menantinya. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat-ayat sebelumnya sudah menunjukkan bagaimana upah itu terwujud di dalam kehidupan mereka pada masa lalu. Upah itu berupa kemampuan bertahan dalam menjalankan atau menghadapi berbagai penderitaan. Ketekunan menjadi kunci untuk memegang kepercayaan yang selalu dipegang. Ibrani mengakhiri bagian ini dengan menuangkan gagasan teologis bahwa orang-orang yang terus percaya akan selalu hidup di dalam kebenaran. Hidupnya dalam iman akan membuatnya teguh menghadapi berbagai situasi kehidupan. Sedangkan bagi mereka yang meninggalkan Kristus, ia tidak berkenan kepada mereka. Ibrani menyatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang percaya bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi selalu setia kepadanya. Mari kita merenungkannya. Rasa percaya dan pengalaman untuk selalu percaya kepada Kristus bertumbuh secara dinamis melewati berbagai pengalaman hidup. Rasa percaya itu menempati ruang-ruang hidup yang kosong dan mempersiapkan tempat di dalam hati kita untuk kehadiran Yesus Kristus. Hidup bersama Kristus adalah hal yang harus kita pegang. Seperti penulis Ibrani yang dengan sukacita mengajarkan tentang pentingnya teguh memegang iman percaya kepada Yesus Kristus, begitu juga pada saat ini yang diajak untuk selalu memegang teguh dan mengajarkan rasa percaya kepada Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lepas kepercayaanmu kepada Yesus Kristus adalah prinsip yang harus selalu bergema dan menumbuhkan iman kita di dalam berbagai situasi kehidupan. Kita akan bertekad bahwa hari ini saya akan mengajak anggota keluarga atau sahabat untuk berdoa bersama sebagai cara menumbuhkan iman dan rasa percaya kepada Tuhan. Saya juga akan mendoakan satu orang yang saya kenal yang sedang bergumul dalam iman agar semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga akan bertekad, kita menyampaikan tekad kita, Tuhan, kami akan selalu memegang rasa percaya kami di dalam-Mu dan selalu berupaya menumbuhkannya di dalam seluruh pengalaman hidup kami. Demikian Bapak Ibu, renungan saat teduh sektor 5 pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan Ibu Legiman. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, kami secara khusus akan berdoa untuk seluruh jemaat sektor 5 khususnya, dan kami semua pada umumnya untuk terus memegang kepercayaan itu Tuhan, agar dalam hidup kami semakin hari semakin tumbuh iman dan juga semakin hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saat teduh sektor 5 pada pagi hari ini sudah selesai.